selamat sore nih buat teman-teman Masak TV dan Telusuri. Ketemu lagi sama gue Alvin Kapau dari Masak TV yang kali ini gue bertindak selalu di acara ngobrol ini sebagai host ya bersama Telusuri dan Tempe Movement. Nah, ini seru banget nih hari ini nih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sekarang tuh berlomba-lomba mencari sumber makanan yang saat ini ngetren disebut sebagai superfood alias makanan yang dengan kekayaan nutrisi yang padat dan baik untuk kesehatan. Ya kan? Tentunya kita udah kenal banget sama tempe sebagai salah satu jenis olahan makanan yang aku yakin banget kalau teman-teman yakin ya dan oleh masyarakat Indonesia juga ini tuh dianggap sebagai makanan yang mengandung berjuta manfaat serta kandungan nutrisi yang sangat kaya. Nah, kali ini di Ngobrol dengan mengusung judul Tempe, Warisan Kuliner Nusantara, ya, kita akan coba menggali lebih dalam untuk lebih mengenal apa sih tempe dan siapakah dia, ya. Dan di sore hari ini bersama Telusuri dan Masak TV tentunya akan menghadirkan dua orang narasumber yang tentunya berkecimpung di dunia pertempean dan warisan kuliner untuk sedikit membongkar ya tabir-tabir tentang tempe dari berbagai sudut pandang. Nah, sebelum kita mulai, gue akan ngenalin dua orang sahabat saya ini. Yang pertama ada Mas Ando dari Tempe Movement. Mas Ando boleh dinyalakan kameranya. Halo Mas Kapau, apa kabar? Dirinya dari Tempe Movement dan apa kegiatannya akhir-akhir ini. Baik, jadi saya Ando dari Tempe Movement. Sekarang di posisi di Bogor, tinggalnya di Tempe Temple, tempat mengajarkan orang tentang tempe sambil meneliti di laboratorium dan juga mengarahkan bisnis tempe di Inggris dari jarak jauh. Luar biasa. Dan selanjutnya ada Kang Fadil Rahman, ini penulis buku Rich Tafel dan Jejak Rasa Nusantara. Dan tentunya ada buku ketiga yang sedang ditunggu. Kang Fadli silakan menyalakan kameranya dan memperkenalkan diri dulu, Kang. Halo, selamat sore Mas Alvin Kapau, Mas Ando, selamat sore. Ya, saya Fadli, saya sehari-hari beraktivitas sebagai dosen di Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Pajajaran. Dan ya aktivitas seharinya mengajar, membimbing mahasiswa, dan ya bicara di forum-forum ini ya, webinar. Ya begitu saja. Iya, luar biasa. Dan yang diperkenalkan oleh Mas Alvin ya. Lagi buku ketiga ditunggu Mas buku ketiganya. Oke. Nah, kita langsung aja nih, udah ada Mas Ando, ada Kang Fadli juga. Gue penasaran banget nih, Do, dan teman-teman di rumah pasti pada penasaran nih. Dari sudut pandang lo nih, tempe tuh apa sih, Do? Penasaran deh. Kalau gue kan taunya ya tempe, ya udah tempe makanan yang gue bisa beli di mana aja, gorengan dan tentunya ya makanan sehat. Kalau buat lo gimana? Kalau buat saya nih ya, setelah mungkin sejak tahun 2014 melihat berbagai macam daerah di dunia dalam konteks kacamata tempe, saya tempe itu adalah makanan harapan atau bahasa Inggrisnya food of hope. Kenapa? Karena siapa sih yang nggak butuh sumber makanan protein tinggi yang bergizi, ramah lingkungan, dan terjangkau? Mau strata ekonomi yang berbeda, strata sosial yang berbeda, itu semua butuh. Dan tempe secara ilmiah dari sudut pandang ilmu pangan punya semua yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini gitu. Oh gitu. Oke, jadi tempe sebagai sumber protein yang sangat baik dan bahkan kalau nggak salah tempe itu sumber proteinnya kayak mirip-mirip sama daging nggak sih Ndu sebenarnya? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan daging, ini berdasarkan penelitian saya sendiri dan advisor saya di University of Massachusetts dalam kitab tempe yang kita publikasi, kalau dibandingkan daging sapi itu proteinnya sama atau lebih tinggi, kemudian energinya juga sama, seratnya jauh lebih tinggi, kalsiumnya lebih tinggi, lemak jenuhnya jauh lebih rendah, garamnya juga lebih rendah, dan zat besinya sama. Gitu. Kalau yang gue tahu nih Dok, dan teman-teman yang lain juga pasti pada tahu ya, gue ini cuman mengenal tempe itu dua saat ini. Tempe dari bahan kedelai
dan tempe dari Koro. Ya kan, kebetulan karena gue orang Wonogiri, jadi tahu itu. Jadi sebenarnya tempe ini gimana? Ada yang Koro, ada yang kedelai. Dan kalau nggak salah gue sempat buka Instagramnya Tempe Movement juga, ada banyak banget tempe-tempe lain. Bahkan yang seru adalah kok ada tempe pakai bunga, edible flowers. Itu gimana? Jadi sebenarnya tempe ini gimana tuh? Coba tuh. Iya, nah itu kita masuk ke dimensi yang lebih dalam ya. Bahwa tempe itu bukan sekedar makanan. Oke. Kata tempe itu sebenarnya bisa juga menjadi kata kerja. Oke. Menempe. Jadi itu yang menjawab kenapa tadi kok ada tempe koro, kenapa kita bisa memasukkan edible flower ke dalam tempe. Karena tempe adalah proses si Oke. fermentasinya ini yang memfermentasi bahannya apapun itu, dieratkan dan dinaikkan nilai kesehatannya untuk jadi makanan yang bisa diiris, jadi bisa dimasak seperti daging gitu ya. Oh gitu. Jadi pada dasarnya gue bisa menempe dengan bahan lainnya. Kayak misalkan pakai nasi atau pakai nggak tahu jagung mungkin atau apa gitu. Iya betul. Jadi sejauh ini berdasarkan penelitian sudah ada 22 jenis Wah, kacang-kacangan di seluruh dunia yang bisa dijadikan tempe. Itu yang diteliti. Yang belum diteliti pasti jauh lebih banyak lagi. luar biasa sih. Luar biasa. Oke, kita coba tanya Kang Fadli nih dari sisi sejarahnya nih. Kang Fadli, gimana nih Kang? Sejarah awal mula kedelai dan tempe nih Kang dari sisi Kang Fadli gimana nih? Ya, kalau selama ini tempe diasosiasikan dengan kedelai, memang kalau ditarik ke masa yang lampau, budidaya kedelai di Nusantara ini memang sangat melimpah ya, dan banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat dari lapisan menengah, bawah hingga atas ya. Dan awal mula kedelai diintrodusir ke Nusantara ini memang seringkali diidentikan dengan pengaruh ini ya orang-orang Tionghoa yang datang ke Nusantara membawa jenis kedelai kuning. Walaupun dari penelitian arkeologi pangan juga ditemukan jenis kedelai hitam ya yang sudah ada dan dibudidayakan sebelumnya oleh orang-orang Jawa ya, orang Jawa kuno ya. Kalau menelisik jejak arkeologis di prasasti dan juga di naskah kuno ya, kedelai ini memang sudah disebut ya di dalam di dalam prasasti Watukura yang menyebut kata ada sebuah produk yang namanya tauhu yang memang dibuat dari kedelai. Ini menarik ya, walaupun ada pengaruh orang Tionghoa, tapi kata kedelai ini bukan dari kosakata Tionghoa, tapi dari kosakata Tamil ya, kadalai ya, yang kita kenal sekarang ya, yang kemudian dipakai oleh orang-orang Jawa kuno dan banyak disebut di dalam teks-teks teks-teks sejarah, yaitu banyak menggunakan kata kedelai ini. Ini menarik, justru diadopsi dari kosakata Tamil ya, kadalai, karena kalau dalam kosakata Tionghoa yang digunakan itu adalah dao ya, yang kita bisa menelisik produknya seperti tauco itu dari dao tauco gitu ya, terus kemudian tauci. Tapi ini yang menunjukkan hubungan dengan kedelai dan tempe ini disebut-sebut juga bagaimana kedelai ini banyak dibudidayakan di Jawa, Bali, ya, kawasan Melayu, dan disebut oleh Rumpius, seorang ahli botani Jerman yang bekerja untuk VOC, dan Rumpius mengarah kepada sebuah produk makanan berbahan baku kedelai yang dibudidayakan yang dibuat oleh orang-orang di Jawa ya, khususnya di Jawa Tengah ya. Dan tempe tadi seperti dikatakan Mas Ando itu sebetulnya memang bukan nama makanan, tapi proses membuat dengan cara fermentasi ya. Artinya berbagai jenis bahan makanan yang mungkin spesifiknya Mas Ando lebih tahu, itu memang bisa dibuat tempe. Karena kata tempe ini sendiri ya memang ada yang menyebut dari kata tumpi ya. Terus tapi yang juga masuk akal ini penelitian Denis Lombard, seorang sejarawan Prancis ya, menyebut tempe ini derivasi dari kata tape dan tempayan
ya. Tape ini kan fermentasi ya, yang bisa dibuat dari apapun ya, tape ya, difermentasi. Kemudian kebiasaan membuat tempe dengan menggunakan tempayan ya, sehingga diakronimkanlah tempayan dengan tape ini menjadi tempe ya, kalau dihubungkan dengan yang tadi sampaikan Mas Ando. Nah, Kang Fadli sempat bilang tadi kedelai hitam. Apa kedelai hitam ini yang Malika, si Malika itu yang dibuat kecap itu, atau yang mana nih kedelai hitamnya nih? Karena saya juga ada dapat dari sumber, katanya kedelai yang dimasuk sebenarnya adalah si lentil gitu. Ya, yang sekarang disebut Malika yang memang mengarah ke situ ya, ke kedelai hitam ya. Walaupun kalau dari kalangan food technologies mungkin punya perspektif tersendiri ya yang maksud dengan kedelai hitam ini. Oke. Nah, kita lanjut ke Mas Ando. Tadi udah diceritain sedikit masalah sejarahnya sama Kang Fadli juga. Nah, ini yang penasaran adalah gini, apa rahasia gizi di balik tempe bagi masyarakat Nusantara? Oke, nah ini masih berdasarkan tanda kutip kitab tempe yang baru dipublikasi ya. Ini kalau yang mau akses juga ini gratis, ada di internet, bisa cari tempe Semi-Centennial Review. Jadi tadi kan kita sudah singgung perbandingan kandungan nutrisi antara tempe dan daging sapi gitu ya. Nah sekarang lebih dari itu, tempe sebagai proses itu melipat gandakan khasiat kesehatan. Nah misalnya di kedelai itu sebagai makanan nabati punya zat bioaktif. Ini hanya ada di makanan nabati. Nah, zat bioaktif ini sudah dihubungkan dengan penelitian seluruh dunia berkaitan dengan penurunan resiko berbagai macam penyakit kronis. Setelah difermentasi tempe, ini berdasarkan penelitian saya sendiri yang melanjutkan penelitian banyak orang lain, jumlah dan kekuatan zat bioaktif di kedelai setelah difermentasi tempe itu meningkat pesat. Waktu itu saya coba pada sel kanker dari tikus dan manusia, lebih ampuh dalam membunuh. Nah, kalau kita lihat dengan gambaran yang lebih besar lagi, berdasarkan rangkuman literatur 50 tahun lebih terakhir, itu sudah ditarik kaitan tempe dengan penurunan resiko diabetes, Alzheimer, kanker dalam level sel, kemudian obesitas, dan kesehatan kognitif, kesehatan paru-paru, kesehatan hati, dan kesehatan tulang, pemulihan otot, dan juga kesehatan sistem pencernaan. Jadi ini yang orang sedikit mulai sadar bahwa kalau kita makan makanan superfood yang orang kadang sebut seperti tempe, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan badan yang tiap hari harus butuh karbohidrat, kalau enggak kenapa protein, kalau enggak kenapa. Tapi ada bonus nih. Selain terpenuhi, memberikan manfaat kesehatan. Itu sih yang utama. Oh gitu ya. Wah, itu luar biasa banget ya. Malah jadi apa ya? Gue jadi bertanya-tanya sebenarnya. Dan ini kayak pertanyaan gue akan lempar ke Kang Fadli nih. Kang Fadli kayak tadi penjelasan si Ando juga melihat tempe kandungan nutrisinya luar biasa tadi. Malah ya sama daging sapi ya kayak gitu kan. Terus juga banyak manfaatnya. Tapi yang lucu gitu kan, saya sempat mengutip satu pidato dulu gitu kan, dan bahkan itu sampai dikenal kata-kata mental tempe gitu kan. Nah itu sebenarnya kenapa sih tempe sering diasosiasikan dengan makan-makan rendahan, bahkan ada ungkapan mental tempe itu, Mas? Kang Fadli, sorry. Ya, istilah mental tempe ini memang dipopulerkan oleh Bung Karno ya dalam pidato kenegaraannya ya. Kita sering menafsirkan atau mengkonotasikan mental tempe ini dengan ya negatif. Padahal sebetulnya itu untuk melecut semangat ya. Melecut semangat bangsa Indonesia yang saat itu setelah perang, kondisi sulit, bahan makanan juga langka ya, dan harga bahan kebutuhan pangan itu juga melangit ya. Dan bangsa Indonesia ya, bahkan jauh sebelum Indonesia terbentuk ya, sejak masa-masa kerajaan dulu,
rakyat itu bisa hidup bertahan dengan tempe, ya, karena memang ini adalah kalau sekarang disebutnya superfood, tapi orang dulu mungkin nggak pernah menganggap bahwa ini adalah makanan super ya. Mereka hanya untuk bukan juga alternatif ya, bukan juga substitusi ya, kalau boleh dikatakan. Tapi memang kebutuhan protein hewani yang tidak tercukupi atau tidak bisa mereka sanggup untuk membeli atau mengkonsumsi itu cukup dengan tempe. Dan ini yang membuat orang-orang Eropa itu heran ya, di narasi-narasi sumber primer yang pernah saya teliti ya terkait dengan tempe. Orang Eropa itu heran bagaimana orang-orang pribumi ini bisa bekerja di sawah ya tanpa harus makan daging ya. Kalau lihat kebutuhan protein hewani orang Eropa dengan orang pribumi itu jauh jelas berbeda ya. Tapi mereka heran kenapa orang-orang pribumi ini bisa bekerja di ladang gitu ya. Dan mereka punya tenaga ya. Awalnya orang Eropa nggak pernah mengidentikan atau mencari hubungan dengan apa yang dikonsumsi oleh orang pribumi. Tapi lambat laun seiring dengan penyelidikan ilmu gizi yang semakin pesat ya di akhir abad 19 hingga awal abad 20, barulah beberapa ahli gizi seperti Venn, terus kemudian Donat, itu melakukan penelitian bagaimana orang Jawa bisa bertahan hidup ya, dari tempe. Nah, ternyata kandungan nutrisi tempe seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ando itu memang awalnya sudah diketahui terlebih dahulu oleh para nutrisionis Eropa di masa itu. Sehingga di tahun 30-an ya, 1930-an beberapa ahli gizi itu menganjurkan kepada orang Eropa, sekarang daging sulit ya, ya udah kalian memberi advice kepada orang Eropa itu supaya hijrahlah atau pindahlah substitusi ke tempe gitu. Dan produk-produk kedelai yang memang memberi benefit bagi kekuatan tubuh. Nah, dari arah panjang tempe nih, Kang Fadli, apa yang kita bisa pelajari untuk ya masyarakat kini gitu di masa kini? Apa tuh, Kang? Ya, pertama tempe itu kalau sekarang narasinya lebih ke gizi ya, tapi kalau kita tarik ke akarnya, kita bicara bahwa tempe ini adalah warisan leluhur ya, ada kandungan nilai tradisi dan juga sejarah yang harus dipertahankan dan terus dimajukan gitu. Ya di tengah industri kuliner yang semakin pesat ini ya, kita digempur dari mana-mana ya dengan berbagai makanan dari berbagai belahan dunia. Tapi kita punya tempe ya sebagai warisan tradisi sejarah ya, yang punya kandungan gizi yang mesti dipertahankan dan dimajukan. Jadi itu bukan hanya gizinya saja ya, tapi juga mengetahui tradisi dan sejarah di baliknya untuk membuat kita lebih bangga. Gitu. Oke, gue ada pertanyaan buat Ando sih. Ando, lo yang meneliti tempe gitu kan, sebenarnya tempe tuh harus dikonsumsi seperti apa sih yang baik, yang untuk kita gitu, untuk kita mengambil benar-benar sarinya dan bisa digunakan tubuh ini dengan baik gitu. Harus apa? Apakah harus digoreng, direbus, atau mungkin gimana gitu untuk mempertahankan nutrisinya dia? Nah, jadi setiap teknik memasak dan mengkonsumsi tempe itu punya sisi plus dan minus sendiri ya. Jadi terbaik itu adalah mendiversifikasikan atau membuat beragam tipe tempe yang kita konsumsi. Misalnya kita bicara mempertahankan nutrisi seutuh-utuhnya gitu. Itu tempe mentah. Tapi tentunya harus kita tahu diproduksi dengan cara yang bersih dan segar gitu ya untuk keamanan pangannya. Karena di situ masih ada bakteri baik yang tumbuh, kemudian mikroorganisme baik yang tumbuh juga, vitamin mineral terutama vitamin ya yang sensitif terhadap panas juga itu masih utuh. Nah, tapi bukan berarti tempe yang dimasak itu selalu lebih jelek. Misalnya tempe goreng aja yang kita takut ya. Wih, ini lemaknya banyak nih. Padahal banget ya. Iya, tempe mentah itu kan lemaknya rendah bisa dibilang. Jadi digoreng tuh lebih nggak apa-apa daripada gorengan lain yang dari awal lemaknya sudah tinggi. Nah, dan ternyata tempe yang digoreng itu proteinnya lebih gampang dicerna. Jadi tidak selalu jelek. Nah, kalau tempe kukus
itu juga punya kelebihan masing-masing. Maksudnya panasnya tidak se ekstrim goreng, lebih terjaga, tapi ada nutrisi yang akan larut ke air. Jadi kalau makan tempe yang berkuah, itu kuahnya dihabiskan kalau mau dapet semua nutrisinya. Gitu. Wah, luar biasa sih ya. Nah, terus dan gue jadi penasaran nih Indo sebenarnya. Tadi ngomongin cerita tempe, sejarah dan lain-lain. Nah, sebenarnya tuh apa yang terjadi pada proses pembuatan tempe? Pada saat kita menempe gitu, apa tuh? Gimana caranya? Dan apa aja yang terjadi? Nah, lucunya, membuat tempe itu seperti mengasuh anak mungkin ya. Oh, Jadi kan kalau membuat tempe harus ada ragi tempe nih, biangnya ya. aku membayangkan ini loh pengrajin tempe lagi gendong-gendong tempe. Iya gitu ya. Jadi si raginya ini tuh sebenarnya bakal tempe yang merupakan bayi-bayi jamur tempe. Mhm. Jadi bayi-bayi ini kan tidur ya, karena kalau di ragi itu kan kering, tidak ada air, suhu ruang, itu mereka tidur. Mhm. Tujuan kita adalah membangunkan dan menyenangkan hati si bayi-bayi jamur tempe ini supaya jadi jamur tempe dewasa. Jadi kalau kita lihat tempe putih-putihnya tuh jamurnya. Oke. Jamur tempe dewasa yang mengeratkan apa yang difermentasi sehingga bisa diiris, bisa dimasak gitu ya. Jadi konsepnya gimana kita membuat dia senang? Pertama, dia butuh makanan. Nah, makanannya itu adalah bahan fermentasinya, misalnya kacang lain. Itu kita kupas karena bayi-bayinya belum punya gigi, belum bisa makan pakai kulit kacangnya. Kita rebus supaya empuk. Kita keringin dulu karena mereka nggak suka terlalu basah. Terus kita diamkan supaya nggak terlalu panas juga. Baru kita taburin si biangnya ini, bayi-bayinya ke atas makanannya, kita campur. Kemudian kita masukkan tanda kutip kamar mereka, bisa daun, bisa plastik, dan jangan lupa diberi jendela. Kalau di plastik kita bolongin, kalau di daun biasanya sudah ada celah-celah sendiri sehingga mereka bisa nafas sambil tumbuh. Kita senangkan hati mereka juga, biasanya suka temperatur, ya suhu Indonesia ini sempurna sebenarnya, ideal sekali. Antara 27 sampai 32 derajat Celcius. Nanti biasanya 24 sampai 48 jam atau 72 jam kalau lingkungannya dingin. Mereka perlahan tumbuh lah, makin lama makin padat, bahagia, menjadi makanan yang lebih sehat dan bisa dimasak dengan beragam cara. Oh, kalau untuk kelembapannya gitu gimana tuh? Nah, kelembapan itu lebih tidak berpengaruh dibandingkan suhu ya. Saya coba di Massachusetts di Amerika itu sangat kering kalau musim dingin. Kelembabannya bisa cuma belasan persen. Dibanding di Bogor yang kelembabannya di sini bisa 80%. Itu asal suhunya terjaga itu masih aman. Berarti kalau gitu gue bisa menempe dimanapun ya. Kayak di ruangan gue kayak gini, taruh di pojokan aja, dia udah bisa hidup berarti. Iya, yang Tapi penting sebenarnya kayak sejuk. misalkan apakah harus gelap atau terang benderang aja juga bisa sih sebenarnya untuk membuat tempe itu. Jadi cahaya sejauh ini tidak mempunyai efek signifikan ya. Jadi kalau di plastik yang tembus pandang di ruangan terang pun jadi, di ruangan gelap pun jadi, di daun yang pasti selalu gelap pun jadi. Nah, kalau nyebutin tadi plastik, daun gitu kan. Nah, lo yang multi tempe pasti udah nyobain kan tuh dua jenis ya. Ya kalau gue pribadi misalnya gue belum sebegitu bener-bener mastiin gitu ya dari sisi rasanya. Tapi sebenarnya ada nggak sih perbedaan dari sisi rasa kah atau dari sisi tekstur kah mungkin atau mungkin dari sisi kesehatannya atau gitu? Nah, jadi mungkin beberapa orang, saya sering dengar orang yang bilang, saya lebih suka makan tempe yang pakai daun, gitu, rasanya beda. Nah, berdasarkan penelitian, memang terbukti. Jadi kalau tempe dibungkus daun pisang ini memang mengeluarkan zat kimia yang membentuk cita rasa lebih alami, lebih tanda kutip hijau, yang orang suka gitu. Kalau di plastik, ini tidak terbentuk. Hmm. Nah, tapi sayangnya, nah inilah PR kita, maksudnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia, bayangkan kalau topiknya ini tuh susu gitu ya, Ya. peneliti di Amerika pasti udah neliti sedalam-dalamnya. Ini tempe, ini baru sebatas perbandingan rasa daun pisang dan plastik. Masih banyak daun-daun lain, daun-daun tradisional seperti daun waru, daun jambu, daun jati itu belum diteliti. Hmm. Terakhir deh.
Gue penasaran kalau gue tiba-tiba pengen menempe, tapi kan kalau sekarang kan gampang ya. Oh, tinggal buka di online aja udah ada gitu. Ragi tempe udah ada yang jual. Awalnya tuh dari mana tuh ragi? Gitu kan. Gue kan nggak tahu asal usul lagi. Apakah mungkin harus ngambil tempe terus gue alusin campur karena gue dulu riset gue dulu tentang tahu sempat untuk PA gue. Terus akhirnya gue menemukan nato ternyata bisa dibuat dengan ngambil nato sedikit campur jadi nato deh. Kalau tempe itu gimana? Awalnya raginya apa? Nah, itu bisa juga. Jadi lucu ya, kayak pertanyaan telur sama ayam mana duluan? Tempe sama ragi mana duluan kalau ragi tempe asal dari tempe? Nah, mungkin Kang Fadli bisa menambahkan kalau dari sisi sejarah. Tapi kalau dari segi bioteknologi kita tarik ke belakang, yang paling masuk akal adalah teori. Ini teori ya, karena memang belum ada dokumentasinya. Adalah teori bahwa si jamur tempe ini secara liar itu banyak juga tumbuh di bawah daun tertentu. Jadi misalnya daun waru, kita lihat bawahnya tuh kadang ada serabut-serabut putih. Nah, ini itu sebenarnya si jamur dewasa ini yang kadang juga ada sporanya, yaitu bayi-bayi jamurnya, yang bisa jadi pertama kali tempe ditemukan itu bisa jadi ketidaksengajaan. Karena, oh ya mau bawa kedelai rebus dibungkus pakai daun ini, kok ternyata pas dibuka udah putih karena ditumbuhi si jamur yang tumbuh di bawah daun itu. Begitu asalnya. Nah itu jujur sih, gue daun waru aja gue nggak tahu bentuknya seperti apa, belum pernah lihat karena gue cuma tahu Jalan Waru, tempat fotokopian terpanjang di Jakarta. Dekat gue nggak tahu. Dan ini ada pertanyaan nih, Ndo, ini buat lo sini dari Facebook. Oke. Ya, nih, pertanyaannya adalah selain kacang kedelai dan kacang koro, bisa bikin tempe dari kacang hijau nggak? Gitu. Bisa banget. Kacang hijau kriterianya adalah dia nih cenderung lebih susah ya, karena kalau pengaturan waktu dan suhunya kurang optimal, ada rasa pahitnya. Tapi begitu optimal, enak banget. Jadi bisa banget. Ada 22 kacang yang bisa difermentasi. Tapi sebenarnya menempe apakah butuh bahan baku yang memiliki protein atau enggak? Atau kayak apapun bisa? Apapun bisa. Jadi kan kita mau menyenangkan hati bayi-bayi ini. Bayi-bayi ini bisa makannya tidak hanya protein, karbohidrat, lemak juga dia bisa makan. Makanya waktu itu saya coba bikin tempe pakai mie instan, itu pun jadi karena tetap ada karbohidratnya. Sempat ada yang bikin kalau nggak salah pakai daun singkong ya, kalau nggak Iya, salah. betul. Intinya buat teman-teman yang lagi nonton di sini kita tercerahkan banget bahwa tempe adalah sebuah kata kerja sebenarnya. Itu adalah proses menempe apapun jadi tempe gitu kan. Dan ini gue dari tadi gue nanya terus ke Ando, kayaknya ya kalau gue nanya terus kayak gitu gimana cara bikin tempe dan lain-lain, sebenarnya agak kurang afdol gitu kan. Kalau kenapa sih gue nggak belajar aja sekalian sama teman-teman dari Tempe Movement? Karena teman-teman kalau nonton acara ini dari awal dan udah baca di feed IG-nya di awal ya, itu karena kita akan ada kegiatan bersama Telusuri untuk menempe, belajar membuat tempe, seru banget kan. Jadi teman-teman yang penasaran itu langsung aja tanya nanti ke miminnya, gimana nih mau ikutan untuk belajar menempe. Jadi biar teman-teman tadi yang Ando bilang, tempe yang entah itu kandungan gizinya juga luar biasa, yang jujur kita belum pernah tahu, dan mungkin banyak yang belum pernah konsumsi, jadi pengen bikin tempe sendiri, gitu kan. Nah, bisa langsung ikutin kegiatan bersama Telusuri. Ini kita udah di penghujung acara nih. Thank you banget Kang Fadli dan Ando nih udah mau digangguin di sore harinya sama Masak TV dan Telusuri. Aku juga happy banget dan banyak banget gue yakin teman-teman viewers yang tercerahkan bahwa tempe ternyata adalah sebuah kegiatan daripada dia sebuah nama gitu. Makasih banget Ando atas waktunya. Terima kasih. Makasih banget Kang Fadli juga buat waktu. Oke, makasih sama-sama. Jangan lupa untuk ngikutin kegiatan menempe bareng Telusuri ya. Langsung aja tanya sama Mimin atau di Masak TV juga tanya aja sama Mimin, ini pengen gimana, pengen ikutan, langsung DM atau komen di bawah. Thank you udah nonton ngobrol hari ini dan seru banget sama Ando dari Tempe Movement dan
Mas Kang Fadli. Gue agak-agak belibet gitu ya kan. Satu Mas, satu Kang, jadi agak ribet. Thank you banget udah nonton kita, dan jangan lupa tontonin video kita yang lainnya. Dan yang penting tetap di Masak TV, enaknya ngeri-ngeri-ngeri. Dan